Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lintas agama. Selamat datang kembali di Ruang Cerita Robi. Ruang di mana tempat kita berbagi pengalaman, kisah, dan juga inspirasi dari berbagai sudut pandang dunia. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Dan juga kali ini ya sangat menarik nih. Saya akhirnya kedatangan bintang tamu ya. Saya kedatangan narasumber dari State Indiana, yaitu Mbak Nancy. Mbak Nancy ini adalah seorang, bisa dibilang apa ya, tukang masak dan juga kasir di sebuah food truck di daerah Kentucky. Yuk, kita korek lebih dalam pengalaman dan cita-cita menarik dari Mbak Nancy. Baik teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih ya, karena sudah lama banget saya ngundang teman-teman untuk bisa bergabung di podcast saya, namun kayaknya susah banget ya. Tapi kali ini saya kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari State Indiana, ada Mbak Nancy. Halo Mbak Nancy. Halo, baik, alhamdulillah. Ya, Mbak Nancy Mas ini, Robi apa kabar? alhamdulillah sehat. Wah, makin subur aja ya. Oke ya, Mbak Nancy ini bisa masak juga bisa kasir dan juga bekerja di food truck ya Mbak ya, Iya. di Kentucky ya. Jadi kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman Mbak Nancy, tantangan serta kisah Boleh. menarik selama merantau di negeri Paman Sam. Oke, jangan kemana-mana, langsung saja kita masuk ke beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih. Langsung banget ya. Oke ya. Langsung banget. Iya, lagi dingin soalnya di sini. Oh ya, berapa derajat? Minus 10 sekarang. Oh, Di sana berapa di berarti Indiana? lebih dingin di situ ya kayaknya daripada di sini ya. Di sana berapa? Minus Di berapa? sini minus 4-5 deh kayaknya. Oh, ini sekarang minus 10 ya. Saljunya juga masih lumayan tebal dan juga masih berangin Oh, di sini benar-benar. ya. Oke deh, nih ya, saya mau tanya nih. Saya cek dulu nih pertanyaan. Biar teman-teman nih bisa tahu kerja di Amerika itu susah apa enggak dan bagaimana cara kita bisa gambarannya mungkin ya, gambarannya. mengelola keuangan dan juga bagaimana kita menginvestasikan ya dari hasil jeripaya kita di Amerika ya. Jadi seperti banyak diaspora di Indonesia yang bekerja di Amerika tapi tetap ingin berinvestasi di Indonesia. Menurut pengalaman Mbak Nancy sendiri, apa strategi terbaik untuk mengelola keuangan agar bisa tetap berinvestasi di tanah air? Apakah ada tantangan tertentu dalam mengirim uang atau berinvestasi dari Amerika ke Indonesia? Boleh nih, tip-tipnya nih. Oke. Ini mungkin lebih ke pengalaman pribadi ya. Jadi mungkin berbeda dari masing-masing orang. Mungkin kan mereka punya cara masing-masing. Tapi saya bercerita sedikit tentang saya mungkin karena di sini itu kayak kita harus pinter-pinter kan, pinter-pinter mengelola keuangan gitu. Karena di sini tuh kan kita kerja tujuannya memang untuk mencari uang dan jangan sampai dihabisin di sini gitu ya. Intinya kayak kalau menurut aku sendiri gitu, karena mungkin tujuan kita aja dulu dilihat gitu. Kalau kayak aku kan mungkin suatu saat pengen punya bisnis atau something di rumah yang nggak mungkin karena mungkin kan kalau kita di sini itu kan termakan usia juga ya, nggak mungkin kita pulang terus kita mau ngelamar misalnya jadi kasir Indomaret gitu kan, kita nggak mau itu. Mungkin lah, masa udah kerja jauh-jauh ya kan, banyak duitnya, pulang-pulang masa kerja lagi ya kan, harus jadi sesuatu ya kan. Sesuatu gitu, kita harus jadi sesuatu dan mungkin itu yang jadi patokan kita gitu, karena mungkin menurut aku gitu kayak itu dasarnya banget nggak sih, kayak kita harus nyimpen untuk sesuatu. Kalau tujuannya nggak jelas mungkin kita justru kayak semuanya kayak ya udah pakai aja kan, karena nggak ada tujuan gitu. Jadi mungkin yang lebih penting kita tujuannya dulu. Kalau kayak aku suatu saat aku pengen punya bisnis nih misal, sedangkan kalau aku pikir kan nggak mungkin dong kita bangun bisnis terus sedangkan kita masih di sini, terus bisnis kita di rumah. Mungkin ada yang bisa kalau memang ada orang yang bisa pegang atau sesuatu yang bisa kita percaya di rumah.
Tapi kalau tidak, mungkin kalau menurut aku solusi terbaik itu ya udah kayak kita gajian nih, sisihin sebagian itu langsung kita tabung dalam bentuk mungkin emas atau sesuatu yang bisa dicairkan dengan mudah. Atau mungkin kalau itu jumlahnya misalnya lumayan banyak, kita bisa beli dulu properti. Jadi sewaktu-waktu kita pulang kita udah punya nih sesuatu yang bisa buat modal nantinya gitu. Jadi nggak langsung kita gajian kepake semua, itu nanti bakalan di belakang kita pasti bakalan nyesel gitu, karena di sini banyak banget godaan kan. Betul. Itu kalau tiap bulan ngirim duit biasanya melalui apa nih? Mungkin kan teman-teman di Indonesia biasanya juga ya penasaran ngirim duit dari Amerika ke Indonesia, apakah melewati transfer bank seperti biasa atau gimana? Kalau saya sih selama ini lewatnya ada aplikasi namanya Wise ya, jadi itu nanti kita masukin uang ya, kita masukin. Ini di-endorse nggak sama Wise ini? Tidak di-endorse ya, mudah-mudahan jika ini ditonton tapi nanti tapi emang bener sih, saya juga pakai Wise itu juga lumayan cepet ya, bagus ya, dan juga lumayan cepet ya, rate-nya juga bagus gitu. Jadi kita bisa masukin uang di Wise dulu dan bisa kita kirim ke rekening Indonesia. Itu langsung masuk ke rekening bank ya? Ya betul. Tapi nih ya, kalau saya boleh tahu nih, kalau ngirim hasil jeripaya atau gaji ini ke rumah, itu ke rekening pribadi atau ke orang yang dipercayakan? Karena kan kalau saya lihat berita-berita kebanyakan ya di Indonesia itu banyak kita mempercayakan kirim uang ke suami, entah itu ke suami istri, tapi ternyata zong itu benar ya, betul. Ya. Itu gimana? Jadi karena kebetulan saya nggak punya pasangan ya, kalian iklan. Jadi karena kebetulan saya nggak punya pasangan, saya single parent, jadi mungkin kayak saya harus kirim uang untuk keluarga di rumah. Ya, ada orang tua dan ada anak saya di rumah. Sebenarnya saya punya kayak sekian per bulan untuk mereka dan sisanya itu sekian untuk saya tabung dan saya masukkan di rekening pribadi saya. Jadi kayak nggak kecampur gitu uangnya. Jadi kayak saya nggak pernah, bukannya tidak percaya, tapi menurut saya karena mungkin saya juga tipikal yang menghindari nanti terjadi masalah gitu. Jadi kayak ya udah kita punya rekening memang buat nyimpen uang itu gitu. Jadi nggak lewat siapa-siapa sebenarnya, karena ke rekening saya sendiri yang memang itu untuk tabungan, atau misalkan nggak saya masukkan langsung saya belikan logam mulia, saya bisa nyuruh adik saya di rumah. Ya betul. Betul, bagus itu memang. Saya juga lagi nabung emas itu. Ini kalau boleh tahu nih udah berapa lama nih di US nih, di Amerika? Kalau saya masih baru sebenarnya ya, saya masih sangat baru ya, baru 2 tahun. Wah, bagus. Baru 2 tahun, alhamdulillah. Bapak, ini rencananya mau berapa tahun nih? Wah, kalau ditanya itu tergantung ya, banyak tergantung ya. Misalnya nanti, ya tergantung dan tergandeng. Iya. Oke, terus kan kita kan jauh nih dari kampung halaman. Jadi pasti punya tantangan tersendiri. Jadi sejauh mana komunitas diaspora Indonesia yang biasa membantu dalam menghadapi tantangan tersebut? Ada kisah menarik nggak atau inspiratif dari komunitas diaspora atau teman-teman Indonesia yang pernah Mbak Desi alami atau Mbak Desi saksikan gitu? Tantangan. Sebenarnya sih ini ya, sebenarnya beruntung banget kalau kita kesini itu sebenarnya kayak dulu sebelum kesini itu sebenarnya saya mikir kayak nggak pernah ada niatan gitu, karena lumayan tidak famous ya kerja di Amerika gitu, kayak mungkin di desaku itu kayak orang lebih milih pergi ke Korea atau ke Jepang, karena saya juga pernah ke Jepang dulu. Iya. 2,5 tahun di Jepang, terus kayak nggak pernah dengar gitu ada orang kerja di Amerika gitu. Terus yang pertama aku pikirin dulu, kayak emang ada orang Indonesia ya di sana, kayak jarang banget gitu. Tapi ternyata setelah sampai sini itu luar biasa banyak dan banyak kayak komunitasnya gitu ya. Jadi kayak mereka saling support juga, kayak misalnya kayak kita butuh
kerjaan sebenarnya banyak banget kayak Banyak, betul ya sekali. grup-grup dan Iya, lain-lain grup. kayak buat cari info kerjaan, misal mau ganti kerjaan kan di Tapi sini kan kadang kayak kita bebas. Tapi kadang di grup nggak cocok biasanya. Nah, ya kayak harus pinter juga ya, harus Ya, pinter-pinter juga gitu biasanya kayak. kan kalau nyari kerja Mm-mm. harus dari mouth to mouth, dalam dalam arti mencari informasi dari teman-teman Ya, terdekat ya. atau Ini yang sudah tahu gimana. Jadi iya, kayak kita betul. punya temen ya. Mm-mm. Bener banget sih, bener banget. Ya, jadi Jadi buat memang teman harus cross ya, check juga ya. jadi buat teman-teman yang di Indonesia nih ya, mungkin someday yang akan Ya. datang ke Amerika, udah mungkin dapat visa kerjanya, Mm-mm. dan mau cari kerja di Amerika, itu bisa langsung ke tanya teman-teman terdekat. Sebenarnya Ya, itu lebih bener. baik, lebih bagus Mm-mm. daripada kita harus nyari di Grup grup-grup atau Facebook, di marketplace Facebook itu kadang-kadang nggak cocok ya, Iya, nggak cocok betul sekali. atau banyak oknum ya, banyak Ya oknum banyak juga. oknum Jadi harus juga. hati-hati. Agensi juga ada sih sebenarnya, kalau saya apa itu nggak salah dengar tuh di New York ya, itu juga ada Oh iya, agensi. benar-benar. Itu juga kita harus membayar. Itu juga sudah Iya. terkenal juga itu. Oke, jadi Benar. selama di Amerika memang teman-teman ya, sesama diaspora itu nggak ada ini ya, nggak ada benturan ya. Ada nggak pengalaman benturan Sebenarnya sama diaspora Indonesia di eh, Amerika selama selama di Amerika ya, sebenarnya iya, kalau benturan itu kan kembali ya kayak kita kesini tujuannya kan memang cari uang. Jadi kayak benturan itu sebenarnya sesuatu hal yang kayak nggak penting dilakukan. Cuma iya betul. mungkin ya pasti kalau Tapi ada lah selisih ya. paham, ya kalau Tapi ada lah. selisih paham Iya pasti ada pasti. ya. Apalagi kan cewek kan banyak Iya, dramanya gitu. benar banget itu. Banyak, Banyak banget. cuma kembali lagi lah kayak apa, kita harus bisa kayak kalau memang udah nggak terlalu baik atau nggak terlalu berdampak baik buat kita ya, ya udah sih gitu. Mending kayak Iya, minggir gitu aja. iya mendingan gitu aja ya. Iyalah, Tapi selama ngapain ini kita sih ngurusin sekarang lebih aja banyak ngurus. yang baik dong. Iya, Jadi iya kan? ngurus diri sendiri aja udah Iya, repot ya. iya lebih udah Iya, fokus terus diri nggak usah sendiri, kumpulin dipikirin. uang, udah gitu Banyak. aja. Ya emang banyak sih, meskipun kita sesama warga negara Indonesia di Mm-mm. sini ya, maksudnya banyak juga saling bergesekan. Ada yang Betul. merasa mereka paling tinggi, ada yang merasa Merasa. mereka ya begitulah ya, jadi Sama lah ya kayak di sama lah Indonesia, ya. karena mungkin kan Iya, kita kan juga berasal nggak cuma dari jauh, mungkin karakternya juga udah beda. Jadi ya pinter-pinter bawa diri aja ya, pinter-pinter karena aja. kan Betul. pinter-pinter bawa diri. Mungkin ada kebiasaan di meskipun lama tinggal di Amerika, pasti ada kebiasaan khas Indonesia yang sulit dihilangkan ya kan. Nah, apa kebiasaan itu bagi Mbak Nancy? Sebenarnya yang paling susah itu kayak penyesuaian ke makanan ya, kayak makanan ya. kita selalu kayak makan kayak pedes-pedes kan. Sedangkan Mas Robi tahu kan orang Amerika kayak cuma kecap yang kadang menurut kita itu nggak ada pedes-pedesnya, itu aja mereka udah kayak keringetan gitu. Jadi kadang ya kita harus harus benar-benar kayak makan harus bikin sambal sendiri atau nyetok sambal lah, itu kayak udah nggak bisa dimanapun berada tetap harus makan pedes sih. Tapi kan untungnya di Amerika juga banyak ya toko-toko Indonesia. Iya, jadi bagi teman-teman ya di Indonesia, di Amerika itu juga banyak sebenarnya toko-toko Indonesia yang berjualan apa itu cemilan-cemilan ya kan, cemilan Indonesia. Bahkan Mbak Nancy tadi saya lihat di videonya habis ini nih unboxing ini nih pelapis kayaknya nih. Itu sebenarnya kemakan TikTok ya, kayak itu seliweran di TikTok kayak sebenarnya tuh kayak justru toko Asia di sini tuh kayak lebih lengkap dari toko sebelah nggak sih, kayak makanya sebelah itu. Di rumah itu kayak nggak selengkap Asian Store di sini. Jadi kayak kadang kalau misal orang rumah nanya gitu, ini kangen makanan apa, sebenarnya nggak ada yang dikangenin karena di sini tuh selama kamu punya duit kamu bisa dapetin itu kan gitu loh. Betul. Emang benar sih di sini tuh banyak sih. Jadi hampir dari minuman Indonesia, kopi-kopi ya kan, sambal juga banyak sih. Jadi nggak gimana ya, nggak terlalu heboh, nggak terlalu kangen ya, nggak terlalu kangen karena bisa dapet gitu. Iya, untuk masalah masakan ya kan, apalagi sekarang Indomie udah banyak di Walmart ya kan,
Ah iya benar, Ya di di Walmart Costco ada, di bahkan kan. Kroger ada. Hmm, Jadi mm-mm. nggak perlu inilah, Ya, gimana ya, nggak perlu, makan tuh masih aman lah, aman lah pokoknya. aman, Mm-mm. aman bos. Ini tentang karir nih. Wih, karir. Jadi karir ya, sepertinya makin kesini makin Emangnya ada? dalam ya, Emangnya, iya. emangnya di Amerika pakai karir kalau bagi Sebenarnya kerja di ada food loh, truck sebenarnya ada loh, ada ya, bener sebenarnya ya. ada loh. Gini, Itu coba kayak ceritain kan, karir di antara di food truck sama di restoran. Tapi Mbak Desi kan lebih banyak di food truck ya kalau setahu saya. ya, Jadi ini cuma karirnya ada kayak nggak tuh kira-kira kalau di food truck? kalau di food truck sih sebenarnya lebih ke kayak gini, kayak food truck itu kan juga kayak kita ada hibachi ya, karena kalau di sini kan Iya. kebanyakan foodnya hibachi, kayak kita bisa belajar masak hibachi, atau misalnya kalau kayak tempat kerja saya sekarang itu ada sushinya. Jadi Mm-mm. mungkin someday di Indonesia Oh, kamu udah mau pakai sushi buka sekarang? usaha. Oh sudah, Udah. Siapa sushi iya mainnya? oh saya sekarang. Oh, aduh. Berarti Nah, dua jadi orang itu jadi ngerjain kayak, sushi, masak sama ngasir juga berarti ya. iya. Jadi Iya, saya juga pernah masak, terus ke sekarangnya lebih ke susinya gitu. Jadi, susinya nah di ya. situ Lebih mungkin kan gampang sih. sebenarnya kita bisa ambil skill-skillnya ya kalau menurut Iya. aku. Kalau misalnya kita tidak berkembang karir kita di sini pun, kita mesti bisa pakai itu di Indonesia loh gitu. Kayak Mm-mm. pinter-pinter kita aja nyari ilmu di sini Iya. gitu. Karena tujuan kita kan mungkin Betul. kebanyakan bukan di sini juga kan. Kayak di rumah Mm-mm. nanti mau apa, karena sebenarnya perjuangan kita yang sesungguhnya itu di Indonesia nanti kan Betul, gitu. betul. Tapi memang sebenarnya pribadi saya sendiri ya, dulu kan saya memang bekerja bukan di bidang F&B ya, di bagian Hmm. masak atau di dapur. Tapi setelah saya menginjakkan kaki di sini di Amerika, itu berubah Jadi suka. 180 derajat ya. Dari jauh banget ya, jadinya dari ke laundry ya, dari bidang laundry terus saya Iya bener bang. menjadi tukang masak, dan bahkan sekarang jadi sushi ya kan, di sushi Tapi chef. suka kan? Tapi Ya suka suka, kan? lebih oke sih, suka. Sebenarnya Apalagi kalau ada ini sih, iya. ada peribahasa itu kayak kita tuh sebenarnya kayak kan ada tuh yang bilang kayaknya tuh kayak lakukan apa yang kamu cintai. Tapi Iya. itu bukan untuk orang yang masih berkembang kayak kita gitu. Jadi kayak yang ada di depan mata itu yang harus Mm-mm. kita cintai dulu gitu. Kalau kamu udah banyak duit, kamu bisa tuh ngelakuin apa yang kamu cintai nanti gitu aja Iya, sih. betul betul. Terus kalau saya ngomongin masalah budaya, perbedaan budaya dari budaya kerja nih, maksudnya budaya kerja antara di Amerika sama di Indonesia, itu apa yang perlu diadaptasi sama Mbak Nancy, budaya kerjanya? Budaya Mungkin ya, kerjanya ya. ya saya tahu ya, saya paham sih, kita kerja gimana ya, kita kerja kebanyakan sesama orang Indonesia sendiri lah ya kan, tapi mungkin pernah dengar atau dari cerita temen budaya pekerjaan antara Amerika versus Indonesia yang sudah saya bahas di video saya yang kemarin tayang juga. Saya juga membahas tentang perbedaan budaya kerja antara Amerika versus Indonesia. Nah, mungkin dari pandangan Mbak Nancy sendiri ini ada tantangan tersendiri kan nih dalam Kalau budaya? budaya itu sebenarnya kalau dari orangnya sendiri dulu ya, kalau dilihat dari orang, Ya. sebenarnya orang-orang Indonesia itu cenderung kita lebih punya inisiatif kerja, lebih rajin menurut saya. Ini Ya, menurut saya pribadi gitu. memang. Kalau untuk orangnya gitu. Tapi tergantung sih, tergantung orangnya. Nah, mungkin separah-parahnya Ya, orang mungkin Indonesia enggak, kalau tapi dia memang udah benar. kerja Indonesia. gitu, menurut aku kalau dibandingkan dengan orang Amerika, ini tidak semua ya. Jadi kayak sepengalaman saya gitu, orang Amerika itu nggak juga lebih jauh lebih oke dari kita kerjanya tuh enggak loh sebenarnya gitu. Dan kayak Betul sekali, saya setuju karena itu. mereka menang mereka orang sini aja gitu. Jadi kayak jadi nggak usah apa ya minder atau apapun untuk hal itu gitu, karena sebenarnya kemampuan kita itu bahkan banyak yang mengakui kadang di atas rata-rata orang sini gitu. Terus kayak kembali lagi ke kayak perbedaan sama di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia menurut aku kayak pernah ngerasa nggak sih kalau di Indonesia itu kamu gajian terus gaji kamu tuh habis cuma dalam 3 hari gitu. Nah kalau di sini tuh lebih kayak mereka tuh menghargai waktu kita gitu. Waktu kita di sini itu ya benar-benar dihargai gitu. Kayak kamu kerja, kalau semakin kamu kerja kamu capek,
memakan waktu, ya kamu dapat duit semakin banyak. Kalau kamu males-malesan, ya kamu nggak dapet Iya, gitu. Tapi disitulah jadi kayak betul. karena kita pengen banyak duit, ya udah kerja. Perbedaan sama di Indonesia kadang nih, karena saya pernah di Indonesia itu jadi guru honorer ya. Saya pernah jadi guru honorer dan Mm-mm. itu perbandingan Wah, udah jadi guru honorer ya? gaji sama di sini tuh. Iya, saya pernah ya. Saya pernah, jadi saya pernah jadi apa aja di Indonesia gitu kayak nggak cuma jadi satu profesi gitu, tapi hal yang Mhm. paling mengetuk hati aku itu ketika aku jadi guru honorer itu kayak gaji itu bahkan untuk beli bensin aja itu nggak cukup gitu. Jadi disitulah Hmm. mungkin eh, kayak kita kayak waktu kita tuh nggak dihargai, otak kita tuh nggak dihargai. Mungkin kadang kita merasa seperti itu gitu ya, karena terlepas dari banyaknya hal yang terjadi di sana gitu. Cuma ya itu sih yang paling beda banget Iya. dari Indonesia dan di Amerika. Waktu kita di sini lebih dihargai, terus kayak ya kita dapat uang, kita bisa makan enak, masih bisa nabung. Mungkin pertimbangannya itu sih. Itu Iya, aja sih. betul sekali ya. Karena emang sih kalau saya lihat perbedaannya ya di sini. Contoh yang sudah ya, yang saya lihat sih dari contohnya aja lah waitress ya di sebuah restoran ya, yang tempat saya kerja sebelumnya itu. Kalau di sini itu memang benar-benar orangnya tuh to the point ya, itu langsung. Jadi kalau emang mereka Ya, nggak suka dalam satu hal, mereka tuh langsung bilang nggak suka gitu. oh, Tapi kalau iya benar. dan juga masalah deskripsi pekerjaan ya, mereka tuh benar-benar detail. Jadi kalau yang bukan ini bukan tugasku gitu loh, misalnya mereka nggak bakalan mau ngerjain. Hmm, Kalau kalau iya ini pandangan saya benar-benar. ngelihat orang Amerika di sini ya, itu tuh seperti itu. Jadi kalaupun waktunya pulang ya pulang. Jadi mereka benar-benar disconnect. Iya, Jadi nggak ada iya yang namanya benar. Tapi kadang lembur. Kalaupun lembur ngeselin itu juga loh. pasti dan lembur itu pasti harus dibayar kan, nggak Iya kayak benar. di Konoha gitu ya kan. Benar. Ya, nggak kayak di Konoha ya. Ini Konoha loh ya. Iya, iya, Benar. Tapi kadang ngeselin juga nggak sih gitu kayak mereka lagi motong-motong nih terus kayak jamnya udah selesai terus ditinggalin aja. Nah itulah kadang kayak iya, mereka tidak punya inisiatif lebih walaupun itu bukan salah mereka karena memang mereka jamnya udah habis gitu ya. Jadi mungkin iya, sedikit iya, betul, perbedaan betul. culture di situ sih. Heeh. Kalau Halo. menurut Mas Robi sendiri lebih lebih enak kerja di Indonesia atau di Amerika? Menurut saya lebih enak kerja di sini sih sebenarnya. Di samping satu duitnya juga lebih banyak, duitnya juga lebih Betul sih. besar dan juga di sini itu lebih 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 ter lebih terorganisir ya kalau menurut saya sih. Lebih terorganisir, lebih terarah ya kalau menurutku ya. Lebih dan juga lebih bagus lah. Dan juga kalau kalau di kota-kota kecil ini kita ngomongin lalu lintas nih ya. Ngomongin lalu lintas nih, Iya. ini agak melenceng sedikit nih. Kalau ngomongin lalu lintas di sini ya, di Amerika itu benar-benar rapi gitu loh. Hampir setiap Iya. orang tuh mau menuruti rambu-rambu lalu lintasnya. Itu yang Benar, bikin saya benar ya. salut di sini itu. Ya. Iya. Itu makanya untuk apa itu angka kecelakaannya mungkin ada, cuman tidak sebanyak di Indonesia. Indonesia ya pasti. Konoha. Iya, Konoha ya. Benar banget sih, benar Biar banget. biar aja Jadi biar kayak kayak selama ya kan bener selama kan. Malah jadi kayak selama kita nggak selama nyetir di Amerika itu kayaknya tuh gimana nyaman banget gitu ya, nggak nyaman, khawatir iya benar, di sebelah kanan itu iya ada benar beca banget, ya kan sebelah iya. kiri. Nggak ada tiba-tiba ada trontonnya lift gitu-gitu kan, jarang Lah iya banget. Atau betul, nah tiba-tiba orang makanya di nyebrang sini gitu tuh nggak paling ada. di sini tuh paling bagus banget kalau masalah lalu lintas itu yang paling saya senengin ya. Dan kalau masalah kerja ya pasti juga lebih oke. Satu tadi masalah bayaran juga lebih oke ya kalau dibandingin Iya. negara-negara lain. Dan juga kalau di sini ya kayak kita nih kan kerja di restoran, hampir rata-rata owner dari restoran pasti menyediakan yang namanya tempat tinggal ya kan. Pasti itu adalah salah satu fasilitas yang lumayan gimana ya, lumayan wah. Dan juga bisa Lumayan kita mengirit menghemat duit juga juga ya. ya kan. Mhm. Buat hemat
karena kita sudah dapat free tempat tinggal, free wifi seperti itu. Tapi itu Benar juga nggak banget sih. berlaku untuk semua restoran loh ya. Jadi ada beberapa restoran yang juga tidak menyediakan tempat tinggal untuk para karyawannya seperti itu. Nah, Ya, ini saya mau benar. nanya masalah kesehatan nih. Pasti pernah ya, Mbak Nes Hmm. ini pasti pernah mengalami masalah kesehatan. Nih, pengalaman masalah kesehatan Mbak Nancy ini apa nih selama tinggal di Amerika nih? Jadi itu sebenarnya kalau masalah kesehatan di sini itu dokter itu menurut aku tuh mahal banget ya. Mahalnya tuh di luar Wah, betul. nurul ya. Jadi belum lama ini Setuju. Mas, aku tuh ada infeksi di gigi. Terus Mhm. aku harus ke dokter akhirnya, harus ke dokter dan itu lumayan membuat saya shock ya sebenarnya karena itu cuma kayak menurut aku itu kayak cuma radang di pergusiannya, tapi ternyata kalau di Mhm. sini itu sistem dari ini spesialis gigi ya, aku nggak tahu ya kalau yang lainnya karena aku belum Mhm. pernah. Cuma kalau di gigi ini, jadi ketika kita punya masalah di gigi nih, itu Mhm. si dentis ini tuh bakalan kayak ngecek semua kesehatan gigi kita gitu. Jadi yang nggak Mhm. sakit, Betul. jadi kayak satu mulut itu dia bakal cek semuanya, terus itu bakalan Iya, dirinci dari misalnya itu kayak iya. hampir lubang dan perlu penanganan pun Mhm. itu dirinci gitu. Jadi kayak waktu itu aku dapat rincian nih, karena itu yang tanpa asuransi ya. Aku bicara soal yang tanpa Mhm. asuransi. Waktu itu aku dianggar habis sekitar $14.000. $14.000 itu berarti sekitar Edan. 210 sekian 100 juta ya. 170 dua juta ya kan? ratus ya. dua ratus 200 jutaan. sepuluhan juta. Ya, Wah, lebih gitu. edan. Which is itu shock dong kayak oh my god itu jumlah yang fantastis. Kalau di Indonesia itu udah bisa buat satu mobil gak sih gitu. Terus Lah iya makanya. akhirnya heeh, akhirnya tuh kayak jadi pesan aku itu sebelum kalian mungkin ke luar negeri karena di Jepang juga sama mahal gitu kan. Jadi Oh, aku mahal mengambil juga ya Jepang kesimpulan ya? iya mahal juga di sana gitu. Aku mengambil Hmm. kesimpulan pokoknya kalian kalau mau pergi kemana pastiin kalian itu dalam kondisi itu fit ya Fit mulai dari ya. gigi semuanya ya itu Betul. penting banget sih karena percuma Betul. kalian mau kerja duit banyak di sini tapi ketika kalian Iya, sakit gigi aja bayangin itu 14.000 itu uang yang enggak kecil kalian bisa kerja betul. mungkin 2-3 bulan itu cuma buat berobat. Jadi kesehatan tuh emang penting banget sih. Apalagi kita di sini kan pendatang ya. Kayak ya Hmm. udah pinter-pinter kalian jaga kesehatan aja. Tapi katanya Kayak saya dengar kerja. kalau di dokter gigi Cina lebih murah katanya. Katanya saya nggak Nah pernah itu sih. saya belum pernah ya. Saya belum pernah ya. Iya, Saya belum pernah. Mungkin katanya ya. saya Mungkin dengar kan sih gitu. kalau ya mungkin ya kalau Ya. kayak Cina tabib-tabib itu kan mungkin dia pakai apa ramuan tradisional mungkin lebih ya. Iya. Tapi waktu itu saya pergi ke dentis yang memang memang karena saya nggak tahu maksudnya ada dokter Cina atau apa kan nggak tahu karena udah benar-benar sakit dan waktu itu bengkak karena kalau udah bengkak kan itu indikasi infeksi jadi takut juga kan jadi saya ke dokter gitu waktu itu. So, sebenarnya saya kemarin itu beberapa bulan yang lalu juga pernah ngalamin karena kan memang sebenarnya itu dari rumah itu kan sudah dipasang nih ya mahkota ya sebenarnya kan mahkota tapi di Mm-mm. bawah mahkota itu geraham yang ini nih pernah rusak banget ya rusak berat. Oh Nah ya, saya pikir dipasang mahkota dari Indonesia ya dipasang mahkota dari Indonesia itu udah oke. Ternyata ya, kemarin saya itu ngecek beberapa bulan lalu ke dokter gigi kan sempat radang juga nih gusi nih bengkak oh ya ya kan. ya, Ternyata itu infeksi, ya infeksi di infeksi. dalamnya dan tahu nggak? Saya bilang suruh cabut aja kata dokternya nggak usah karena katanya masih sayang, masih bisa diselamatkan. Jadi Oh, si masih dokternya sayang. mutusin itu untuk ini apa dia bilang root canal katanya, suruh root canal. Tahu nggak biayanya berapa tuh root canal? Berapa? $6.000 root canal. Nah itu Bayangin dia enam ribu nggak dolar tahu root itu canal. Iya. nggak masuk akal kadang kan Ih, kalau nggak gila masuk akal di subhanallah. Indonesia Waduh, saya bilang. ibarat kata kita berobat itu habis paling 1 juta 2 juta lah udah itu udah Iya, paling lumayan lah banyak kan gitu. kalaupun misalnya saya cek ya kalau root canal di Indonesia itu nggak sampai sampai
60 juta, 70 juta itu nggak sampai. Paling mahal sekitar 20-an lah. Paling 20-25 jutaan. Itu di Indonesia. Urut kanal aja ini. Nah, makanya kalau benar kata Mbak Nesi ya, teman-teman, kalau suatu saat sampai mau ke Amerika, itu harus prepare untuk masalah kesehatannya, harus benar. bisa lebih fit ya. Apalagi masalah gigi. Gigi itu memang paling mahal. Paling mahal di sini di Amerika. Dan sakitnya tuh kayak sakit banget ya sih, kayak lebih sakit dari sakit hati. Iya, bener banget itu. Benar. Lah iya. Jangan sampai. Terus parahnya lagi ya, waktu itu kan karena adik saya kan juga orang kesehatan, jadi saya nanya-nanya dong, kalau misalnya aku nggak harus ke dokter nih, aku minta obat kayak antibiotik bisa nggak? Ternyata di sini itu kita nggak bisa beli. Kita nggak bisa beli antibiotik, makanya jadi kayak udah pokoknya jaga kesehatan karena di sini kita nggak bisa beli antibiotik di apotek tanpa resep dokter itu. Karena di Amerika tuh emang nggak sembarangan untuk kayak amoxicillin, antibiotiknya nggak sembarangan. Jadi harus ada resep dokter dan memang harus ke dokter dulu. Iya benar. Iya betul, nggak kayak di Indonesia beli di apotek kita antibiotik amoxicillin bisa kita beli ya. Nggak, di Amerika tuh nggak kayak gitu ya sobat-sobat. Jadi harus prepare masalah kesehatan ya sebelum datang ke sini. Kesehatan mental ya pasti mentalnya oke lah ya. Nggak mesti loh itu mesti, mental masa? Itu iya benar. Kadang tuh kalau sebenarnya gini sih kayak kita selalu berusaha apa pernah merasa depresi ya? Enggak juga kan? Oh sering. Masa? Kalau sebenarnya pasti pernah karena kendala. Kalau pertama kalau mungkin karena aku cewek ya, jadi kayak terlalu sensitif kadang gitu, apalagi kalau pas lagi PMS gitu kan, kayak jauh dari keluarga, terus kayak kangen rumah, kangen keluarga, itu bikin depresi bener kayak. Tapi selama ya balik lagi ngapain kita di sini, kita ingat itu lagi, kita kuatin aja. Iya, terus kayak sekarang kan kita semua udah canggih dong, kita bisa video call rumah, kita bisa itu sebenarnya bisa diatasi sih. Tapi kalau depresi pasti ada ya, apalagi kerja tiap hari capek, kadang pulang kerja lagi itu kadang ada bosennya. Tapi kalau pas udah akhir bulan, awal bulan kan seneng lagi gitu loh. Iya, betul. Jadi masih bisa terobati. Dan sebisa mungkin cari temen yang satu frekuensi lah ya. Ya, kan? Yang positive vibes gitu, yang bestie. Ya, bestie ya. Biar ini ya, biar nggak terlalu depresi ya, meskipun depresi. Ya, bener banget. Terus ini sih mungkin tips dari aku itu biar kita nggak depresi, kita juga harus kayak kita juga harus punya reward buat diri kita gitu. Misal kita gajian boleh kok kita misalnya makan enak, atau kita boleh dong jalan-jalan gitu. Itu biar kita tuh tetap sehat gitu. Iya betul. Masalah ngomong jalan-jalan nih, punya tempat wisata favorit nggak? Jalan-jalan selama di Amerika, yang punya vibe mirip kayak di Indonesia gitu, ada nggak? Oh iya benar. Nah itu tuh sebenarnya ya karena ini balik lagi ke selera masing-masing. Karena kalau aku tuh kan tipikal anak alam gitu, anak yang suka pecinta alam gitu. Walaupun nggak cinta-cinta banget, tapi sebenarnya cinta alam gitu. Nah dulu tuh sebelum di sini kan saya tinggal di Oregon. Oregon ya. Itu di sana tuh banyak banget. Jadi tuh kalau kalian pecinta alam, terus kalian mau cocok sama Oregon. Iya cocok banget karena di sana tuh banyak air terjun, banyak danau. Kalian mau hiking. Kita kan ke itu ya, ke resort itu ya, ski resort ya. Iya kita bisa ski resort. Pokoknya kalau untuk alam kayaknya Oregon tuh lumayan oke ya. Karena aku belum banyak main ke state mana-mana gitu. Jadi aku nggak bisa. Iya. Saya juga nyesel itu kemarin pas waktu di Oregon tuh nggak explore ya, nggak explore benar-benar sampai. Karena emang kalau dari ya tahu sendiri lah suasana di sana itu kan bagus banget ya. Iya bagus banget. Tempat hikingnya ya kan. Iya. Bagus banget itu memang. Itu aku suka banget sih ya. Walaupun ya kadang pertama aku mendarat di Amerika itu kan aku landing tuh di New York. Jadi itu ada kayak shock juga ya karena waktu itu aku inget banget kayak
lihat patung Liberty yang biasanya tuh cuma ada di TV atau di wallpaper laptop Wah, gitu, terus tiba-tiba ada di mata. Sebenarnya seneng. ini sih kayak kalau kalian mau ke daerah kota juga oke kok gitu. Atau kalian mau ke hutan di sini juga oke deh. Ini tuh di luar ekspektasi aku loh Mas Iya sebenarnya. betul. Jadi sebelum aku ke Amerika tuh aku pikir Amerika tuh cuma gedung-gedung kayak Iya sama berarti. gedung-gedung kan gitu. Sama betul. Iya Pikiranku kita dulu. bisa Iya. bisa nemu tanah nggak sih di sana, Iya. ternyata kalian di sini tuh sebenarnya tuh lumayan komplit loh, kayak misalkan Iya. mau ke gunung, di sini gunung bagus-bagus, kalian mau Iya. ke danau bagus-bagus, jadi kayak nggak nyesel deh ke Amerika gitu, kenapa Iya. nggak dari dulu gitu. Iya. Saya pikir juga dulu begitu. Amerika itu kan banyak gedung-gedung. Nah, pertama saya kerja di Amerika tuh di Kansas ya. Di Kansas yang nama kotanya tuh Coffeyville. Itu kota kecil banget, terpelosok lah istilahnya, bener-bener desa bener. Itu nggak ada yang namanya Uber, nggak ada yang namanya Lyft, nggak ada yang namanya taksi lokal. Jadi itu bener-bener kalau mau kemana-mana ya harus pakai kendaraan pribadi gitu. Pribadi ya. Jadi, iya, makanya bener-bener desa banget lah di kota Coffeyville itu. Karena saya pikir juga gitu dulu, wah di Amerika pasti kan rata-rata tuh gedung-gedung tinggi, ternyata enggak. Iya benar, Iya, itu kayak enggak. kaget ya, sebenarnya kaget juga gitu. Iya. Justru di sini itu mereka itu benar-benar ngejaga alamnya nggak sih, kayak Indonesia, aku tahu Indonesia tuh alamnya bagus banget, tapi kadang ada oknum yang memang kayak suka merusak alam lah itu, jadi kayak suka buang sampah sembarangan. Kalau di sini aku ngerasa kayak semua yang alam itu tetap masih alami gitu, kayak enak gitu, kayak masih alam gitu, terjaga gitu loh alamnya. Karena kalau tahu saya di sini tuh lumayan ketat ya untuk masalah peraturan ya. Lumayan ketat sih di sini untuk Ketat masalah ya. peraturan. Iya, lumayan ketat. Walaupun ada yang longgar tapi nggak longgar banget lah. Tapi lumayan rata-rata tuh di sini semuanya lebih terarah kalau saya lihat. Iya, benar banget sih. Jadi untuk masalah peraturan gitu masih bisa diikutin gitu loh. Ya sama benar. orang-orang sini gitu. Iya, mungkin itu juga sih karena itu. Jadi ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di Indonesia sebelum kita tutup pembicaraan ini? Teman-teman di Indonesia atau teman-teman di sini? Di Indonesia, di sini boleh. Teman-teman di Indonesia. Kalau buat teman-teman di Indonesia sih, kalau memang mereka di rumah, soalnya kalau yang di Indonesia mungkin kan mereka memang sudah punya jalan enak di sana ya, mungkin gitu ya, semoga aja. Tapi Indonesia lagi tidak baik-baik saja loh sekarang. Makanya itu, kenapa banyak yang mau pindah lagi negara gitu. aja ini sekarang, lagi aku juga bikin loh itu. Lah iya. Aku nggak tahu sih sebenarnya ikut-ikutan aja ya, karena aku nggak tahu yang terjadi, nggak terlalu ngikutin politik juga. Tapi kalau misalnya buat anak-anak muda yang di Indonesia, menurut aku kayak udah kalian banyak-banyak berkarya lah, karena di luar sana orang tuh udah, anak-anak muda di luar negeri dia udah mikirin gimana caranya hidup di Mars. Jadi kalian mikirinnya juga jangan yang udah sih, kalian juga harus lebih berkembang lagi, karena sebenarnya Tuhan kan menciptakan kita itu otak kita sama, gimana cara kita gunain aja gitu. Lebih bisa mengembangkan, jadi lebih banyak lagi peluang-peluang, bikin peluang kerja buat yang lain-lainnya, atau jadi orang tuh nggak ada yang susah cari kerja atau lain-lain lah di Indonesia gitu, nggak pada pengen pindah gitu. Mungkin ya lebih banyak anak-anak muda yang punya jiwa kreativitas lebih aja gitu, menurut aku sih. Tolonglah yang pada pinter-pinter gitu. Kalau aku sih karena mungkin ya karena udah pada di sini gitu, ya udah kayak kalau pesan-pesan buat yang udah pada di sini sih, ya udah fokus aja, kita ke sini tujuan kita apa, jangan sampai kayak kita harus pulang dan kita belum bisa apa-apa, belum ada bekal gitu aja sih. Betul. Tidak harus siapkan bekal sebelum pulang ke Indonesia ya. Bener. Manfaatin yang sedang kita jalanin aja di sini. Betul. Dan sebenarnya juga sebelum ke luar negeri ya, sebelum kabur ya, bagi teman-teman itu juga harus mempersiapkan diri, karena memang jangan kabur sembarang kabur tapi nggak tertolak. Nah, karena kenapa? Betul banget.
di Amerika itu tidak seindah yang kalian Ya, pikirkan, Ferguson. bener banget. Karena Emang Amerika rumput itu juga tetangga kan keras. lebih Ya, hijau Amerika ya. itu juga keras. Karena di sini tuh rata-rata orang Amerika itu individualisme, Banget. individualitas, dan banyakkan warga negara Indonesia yang juga sudah lama tinggal di sini itu juga terikut-ikut jadinya budaya Ya, Amerika. Jadi individual individual juga jadinya, ya udahlah, lo bisa ngerjain diri lo sendiri ya lo kerjain gitu, lo jangan apa-apa minta ya. tolong, enggak, Tetap bukan harus begitu ya berdiri teman-teman. di kaki Iya, sendiri ya. karena di sini itu tidaklah mudah seperti yang kalian pikirkan, entah itu Benar kerja di banget. Amerika, entah itu kerja di Eropa ataupun dimanapun Benar. di luar dari negara kita Indonesia, itu tidaklah mudah ya teman-teman. Jadi harus mempersiapkan diri sematang mungkin ya, dari Benar banget. mental, terus juga dari biaya-biayanya, ya kan. Terutama juga bahasa Inggris itu paling penting itu. Iya, Benar kan? benar banget. Iya, Karena banyak banget loh di sini tuh banyak banget. banyak Iya. kesempatan, tapi bahasa Inggris kurang itu juga sebenarnya banyak yang bermasalah di situ. Jadi Tuh. mendingan mungkin bisa kursus dulu, Iya. minimal buat conversation sehari-hari gitu lancar itu lebih oke sih. Iya. Bener, apa maksudnya memang saya lihat itu ya di sosial media, memang eh, hampir rata-rata kan kita dibilang SDM-nya rendah ya. Hmm, Dan memang rata-rata SDM rendah yang mungkin beruntung sudah bekerja di Amerika atau di Eropa ataupun di negara manapun, dengan pekerjaan di, entah itu di restoran, entah itu jadi tukang cuci piring, tukang sapu, atau tapi kan gaji lebih besar dari Indonesia lah ya kan. Nah, tapi ya itu tadi, balik lagi kita harus mempersiapkan diri sematang mungkin. Jangan betul. mentang-mentang kita SDM rendah, wah tapi nggak mau Iya, belajar bahasa Inggris ya kan? Nggak bisa iya, kayak gitu. Tetap mm-mm, harus memperjuangkan benar, untuk belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Baik benar Mbak banget. Desi, terima kasih ya sudah ditemani ngobrol-ngobrol Terima dengan. kasih juga. Iya, kita akan berjumpa lagi mungkin di lain waktu, Mungkin di lain lain kali kesempatan. gantian ya. Nanti aku undang Mas Robi di vlog Oh, aku. siap, 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 86. Untuk sementara masih dipikirkan untuk nama channelnya sih. Iya, Masih harus lama. dong. Bikin dulu biar Betul, ada saingan. betul. Iya. Nantikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Nesi. Salam sehat selalu Sama-sama. ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat juga. Ya, bye. Bye. Baik teman-teman, hidup di negeri orang memang penuh tantangan. Tapi di setiap tantangan selalu ada peluang. Yang terpenting bukan hanya di mana kita berada, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna. Jangan lupa untuk terus terhubung dengan akar budaya kita, karena identitas adalah kekuatan. Sebelum kita akhiri episode kali ini, jangan lupa untuk like, ya, share, dan juga subscribe channel Ruang Cerita Robi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Karena di setiap cerita memiliki makna dan setiap ruang memiliki cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.